Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita semua masih bisa dipertemukan dalam channel YouTube saya, Ujang Sutisna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kesehatan serta kesejahteraan kepada diri kita, keluarga kita, serta masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama sanjung agungan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua, saya, keluarga kita, kita semua, masyarakat kita semua yang bersalawat kepada Nabi mendapatkan syafaat baik di dunia ini maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat channel YouTube Ujang Sutisna yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi dan berbincang mengenai musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu musibah yang sifatnya umum saat ini kita rasakan, yakni COVID-19 atau virus corona. Dari pertengahan bulan Februari di Indonesia mulai terdampak hingga saat ini bulan Juni sudah mau di akhir. Kita masih dalam kondisi mungkin bisa dikatakan memprihatinkan. Beberapa daerah provinsi kita semua terjangkit dan banyak korban yang berjatuhan. Ini merupakan salah satu ujian dari Allah untuk kita semua, tidak hanya untuk masyarakat muslim, juga untuk masyarakat semua yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk, bisa jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, atau bisa jadi sebagai bahan supaya meningkatkan diri kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Rabb kita, semakin dekat kepada Tuhan kita, supaya kita semakin bertakwa kepadanya, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga musibah yang menimpa diri kita masing-masing, baik yang terdampak misalkan langsung dengan penyakit virus COVID-19 atau virus corona, maupun juga penyakit-penyakit lain. Kita sama-sama perhatikan bahwasanya kita semua tidak boleh takut dengan penyakit, tidak boleh takut dengan virus, tetapi kita harus takut hanya pada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah suatu bentuk pemahaman atau bahkan suatu bentuk pemikiran yang benar, namun tidak 100% benarnya. Itu menurut pemikiran saya. Tetapi kita wajib takut kepada Allah, itu mutlak satu hal. Namun bukan berarti kita tidak takut pada penyakit. Bagaimana cara menakuti penyakit atau musibah yang Allah turunkan kepada kita? Yang pertama, mungkin kita harus berhati-hati. Tentunya sekarang dalam masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan diri kita. Dengan apa? Yang pertama, kita mungkin melakukan social distance, kemudian physical distance, kemudian keluar rumah menggunakan masker, keluar rumah menggunakan sarung tangan jika memerlukan, atau paling tidak kita cuci tangan setelah keluar dari rumah atau pulang dari bepergian. Dan ini yang penting kita lakukan. Artinya bukan kita ini tidak takut dengan penyakit, namun ikhtiar kita wajib kita lakukan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jangan sampai dengan menyatakan kita takut kepada Allah tapi kita tidak takut kepada penyakit, lalu kita mengabaikan protokol kesehatan, kita mengabaikan hal-hal yang akan menyebabkan penyakit datang. Ingat, dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan an-nazafatu minal iman,
Sesungguhnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Atau at-tuhur satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apakah ini salah? Jika pemerintah, jika kita semua, jika Allah mengingatkan kita untuk bertingkah laku bersih, menggunakan masker, terhindar dari debu, terhindar dari mungkin virus yang akan menular kepada kita dari orang lain, atau kita bahkan akan menahan penularan virus dari diri kita kepada orang lain. Juga demikian, mencuci tangan, menjaga virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita melalui tangan. Ya, ini semua sudah ada dalam konsep bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang kebersihan dan kesehatan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul mutatahhirin." Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai dan menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dalam arti taubat baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, secara batiniah kita membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran yang ada. Baik itu najis, debu, segala macam yang akan menimbulkan kemadharatan dalam diri kita, untuk fisik kita, untuk jasmani kita. Sahabat saudara sekalian, selain itu penyakit yang menimpa diri kita masing-masing. Jika saya perhatikan, barusan saya dari rumah sakit Immanuel, walaupun itu bukan rumah sakit muslim, tapi di situ juga banyak saudara-saudara kita yang muslim, baik pegawainya maupun juga pasiennya. Dilihat satu persatu, mereka semua memiliki keluhan-keluhan yang luar biasa. Penyakit-penyakit yang mungkin kita tidak pernah mengharapkan itu datang. Bahkan mereka pun tidak pernah berpikir ataupun meminta, bahkan berharap penyakit yang mereka alami itu datang pada diri mereka. Disinilah letaknya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Saya pribadi merasa prihatin dan sedih terhadap diri saya. Kenapa saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada nikmat mana lagi yang Allah berikan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang di rumah sakit, walaupun dengan masa COVID-19 ini, pandemi ini, mereka mengeluhkan penyakit-penyakit yang mereka mungkin sangat sedih kita lihat. Tumor misalnya, kanker misalnya, penyakit diabetes, segala macam penyakit. Dan kita lihat satu persatu. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa idza'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, la in syakartum, barang siapa kalian yang bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan memberikan kenikmatan-kenikmatan selanjutnya. Wala in kafartum, maka tetapi barang siapa yang kufur atas nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku, kata Allah, sangat pedih. Masya Allah. Sahabat saudara sekalian, sejauh mana kita mencintai Allah, sejauh mana kita rindu kepada Rasulullah, sejauh itu pula Allah mencintai dan Rasulullah menyayangi kita. Jika berkaca kepada diri sendiri, saya mengajak pada diri kita, jadi saya pribadi, sahabat saudara sekalian, mari pertama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap waktu, setiap saat kita selalu melakukan maksiat dan dosa. Mungkin dengan pelajaran-pelajaran seperti ini kita membuat sadar, mengingat Allah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Dengan masalah pandemi, kita selalu menggantungkan segala sesuatu pada Allah. Saya tidak takut penyakit, saya takut pada Allah. Namun kita nyatakan dalam kehidupan kita dengan ketaatan dan ketakwaan yang baik dalam keseharian kita. Jangan hanya cukup dari mulut kita saja, tapi kita butuh melakukan, menindaklanjuti apa yang kita katakan, bahwasanya kita beriman kepada Allah, kita takut kepada Allah. Sahabat saudara sekalian, mohon maaf, saya tidak mengajari untuk ini, dan saya juga tidak sebagai menggurui saudara sahabat sekalian. Tapi ini sebagai renungan, relaksasi diri kita, diri saya pribadi, terhadap keadaan, terhadap kenyataan, dan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sahabat saudara sekalian, untuk itu, marilah kita semua lebih mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita mendapatkan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan patuh padanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.